Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalam ala man dzukir. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'mini. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat kudrat iradah, taufik, hidayah, inayah, limpahan rahmatnya, juga nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, panjang umur, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang cukup sejuk ini, yang diiringi dengan rincikan girimis hujan, kita alhamdulillah dapat bertemu, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim dalam rangka tentu yang pertama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat kita melaksanakan semua amalan ibadah, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Sering saya sampaikan bahwa ketika seseorang sudah ada dalam ridho Allah, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Kajian teuing ibadah nagetol, ngaji nagetol, tapi Allah teridho. Kira-kira ke mana tah? Masya Allah. Salat nagetol, ngaji nagetol, rajin, tekun, tadarus Al-Quran, Masya Allah. Allah teridho. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Neraka. Mantap urang mah hiji mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kajian teuing diteudeun di neraka ku Allah, lamun Allah ridho moal panas. Moal tiis. Masya Allah. Kayak Kangjeng Rasul salah satu linuriyahu nanti dalam ayat tersebut kayak dijelaskan masuk ke dalam neraka itu panasin Rasul. Masya Allah. Semua kita ini lakukan dalam rangka mengejar, meraih dan menggondol ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua dalam rangka
memperingati, ngingetkeun, ngemutkeun karena salah satu peristiwa besar yang menggegerkan dunia pada saat itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos populer ayatna tadi tos diawaskeun ku sim pribados, tos diawaskeun oge ku qori surah Bani Israil ataupun surah Al-Isra ayat pertama menjelaskan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Insyaallah di sini kita ngaji ulah. Ngaji kurang mengkaji ayat ieu. Dari kalimat subhanalladzi asra banyak yang membahas. Bahkan Ustaz Syahrul kemarin membahas subhanalladzi asra nepi kadinya. Insyaallah pada kesempatan ini akan kita bahas kalimat bi'abdi dan kalimat linuriyahu. Subhanalladzi dengan terjemah umum maha suci zat Allah. Alladzi asra yang telah mengisrokan, memperjalankan bi'abdihi hambanya Allah adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, kenapa Allah memberikan ibarat kalimat bi'abdi nendem kalimat huruf ba? Padahal kalau kata santri ini yang mesantren yang mengkaji ilmu alat jurumiyah diantaranya bisa saja kalimatnya seperti ini, subhanalladzi asra abdahu. Bisa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdahu ing hambanya. Kan bisa jadi maf'ul dari kalimat asra. Akrama Jaidun Bakron geus ngamulyakeun Ki Jaid ka Ki Bakar, bisa. Bukan bi Bakrin tidak, tapi di sini kalimat bi abdi memakai ba, nganggo huruf ba. Huruf ba eta huruf nanggo nu masantren. Huruf JR, huruf tukang ngajerkeun, dan itu salah satu ciri kalimat ism. Wal ismu yu'rafu bi hurufil jar ataupun bi hurufil khafdi. Salah satu ciri kalimat isim adalah sokat tempelan huruf jar, diantaranya adalah ba. Mantap macanya bi abdihi ngajerkeun, tidak boleh bi abduhu, bi abdahu, tidak boleh, harus bi abdihi, harus jar, harus kasroh. Itu memakai bi abdih, pakai ba. Kenapa di situ pakai ba? Tidak langsung saja subhanalladzi asra abdahu, tapi bi abdi. Allah Subhanahu wa taala teu gagabah teu sembarangan. Dan ini adalah ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, mengandung nuktah dan rahasia luar biasa. Ditafsirkan oleh para ulama mufassiril Quran bahwa ba di sana adalah bimakna ma'a. Ma'iyah artinya berbarengan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj itu babarengan, tidak sendiri. Dengan siapa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi untuk memperkuat kalimat alladzi asra, bahwa Allah yang mengisrakan, Allah yang memperjalankan, ditambah dengan taukid bi abdihi ay ma'abdihi. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu diberjalankan, digerakkan, dikehendaki peristiwa Isra wal Mi'raj itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Henteu lempang sorangan, tidak jalan sendiri, tapi Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj adalah diberjalankan oleh Allah. Pertama dengan kalimat asra, kedua dengan ba yang ada pada kalimat bi abdihi, bimakna ma'a ma'iyah, dibarengkeun, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kahartos para ibu sadayana, Masya Allah.
Di sini maksud kajian tauhid. Jadi Rasulullah digerakkan, dijalankan oleh Allah. Sebab semua kita digerakkan oleh siapa, Bu? Kita bisa melihat oleh siapa, Bu? Kita bisa mendengar oleh siapa, Bu? Masya Allah. Kita bisa berjalan oleh siapa, Bu? Kita diberi rezeki oleh siapa, Bu? Masya Allah. Ibu-ibu bisa duduk manis di sini oleh siapa, Bu? Oleh Allah, 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 Allah semuanya. Urang teu bogana naon. Masya Allah, eta mobil imah urang, duit urang di bank, nu saha eta? Nu Allah. Masya Allah. Ulah ngaku nu urang. Urang bisa ngaji, urang bisa salat. Ku saha eta? Ku Allah. Ulah sok di aku. Masya Allah. Mata berasa ngaku. Aing bisa ngaji ke masjid, ke majelis taklim, tadarus Al-Quran, merasa diri urang anu bisa. Padahal itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa digerakkan, tanpa dibisahkan ngaji, tanpa dilihatkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, urang moal tiasa gerak naon-naon. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Eta tinggal kalimat bah didikan luar biasa kanggo urang. Masya Allah. Lamun dibongkar melalui ilmu tafsir, seperti itulah kalimat bi abdihi, bah yang ada dalam kalimat abdihi. Masya Allah. Kahartos para ibu sadayana. Masya Allah. Kahiji bi abdi. Bah karak baungkul. Mangganting jatah waktuna setengah jam ya. Nu kadua bi abdihi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa Allah tidak menggunakan Rasul? Subhanalladzi asra bi rasulih. Subhanalladzi asra bi nabiyih. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tapi Allah pilih kalimat bi abdih. Masya Allah. Ini renungan kanggo orang sadayana. Ilmu kanggo orang sadayana, Bu. Masya Allah, Masya Allah. Apa rahasianya? Abdi, abdun. Kita semua, abdun itu hamba Allah. Kita semuanya hamba Allah, bukan, Bu? Urang sadayana hamba Allah sanes, Bu. Hamba Allah sanes, hamba Allah. Masya Allah. Hamba itu ternyata terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah ruh. Yang kedua jasad. Bi abdihi. Allahu akbar. Itu menurut dibongkar melalui ilmu tafsirnya seperti itu. Kahiji nuktah dan rahasia Allah memberikan kalimat bi abdi. Ternyata Rasul menurut kaul sahih berjalan Isra wal Mi'raj bi ruhihi wa jasadihi. Tapi ada kaul yang dhaif bahwa Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj adalah bi ruhihi saja. Dengan ruhnya saja tanpa dengan jasad. Tetap kaul sahih, kaul kuat adalah biruhihi wa jasadi. Nukahiji. Kemudian yang kedua, rahasia kedua, kenapa Allah menggunakan kalimat bi abdihi, abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyihi, bukan bi Muhammadin. Karena hamba itu hamba, Bu, hamba. Li'annahu asyraful awsaf. Karena kehambaan itu adalah sifat yang paling mulia. Sehingga Allah menggunakan abdihi. Karena hamba itu lebih mulia daripada yang lainnya. Masya Allah. Kan kita semuanya orang sadayana ibu bapaknya. Ngaku orang sadayana bahwa orang iya hamba Allah. Diaku teku Allah orang hamba Allah. Orang ngaku ya orang ngaku. Semua ini mengakui hamba Allah. Kita semuanya hamba Allah. Kita mengakui seperti itu. Padahal kadang-kadang di kenyataan, Bu, Masya Allah, waktu pengajian datang, ada dua pilihan. Ika ondangan heula apa ngaji, ka pasar apa ngaji. Nu dipilih ka pasar. Kira-kira hamba naon eta? Masya Allah. Allahu Akbar. Bapak-bapak, durdohor. Masya Allah, bisnis helai, ngajakan bisnis, untung lagi lumayan, 15 juta, ngalakukan mobil. Makin gitohor, Allahu Akbar, berjamaah heula, atau kadinya heula karena bisnis heula. 15 juta lumayan, lamun teh carekan ku majikan.
Mangkatkan habis ninggalkan ibadah. Hamba sah kira-kira dah. Masya Allah. Dina mulut orang hamba-hamba Allah, tapi fakta dan kenyataan kadang-kadang orang menjadi hamba dunia. Fakta dan kenyataan kadang-kadang orang menjadi hamba setan. Fakta dan kenyataan kadang-kadang orang menjadi hamba jabatan. Masya Allah, itu sekedar pengakuan, tapi mudah-mudahan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah hamba Allah, dan sekaligus Allah mengakui bahwa engkau ya Muhammad sebagai hamba. Di ayat tadi jelaskan, Subhanalladzi asra bi abdi. Engkau sebagai hambaku wahai Muhammad, Isra Muhammad. Isra Muhammad, jalankan Masjid Haram Aqsa, kalangkahi terus. Itu adalah perintah Allah, dan Allah mengakui bahwa Muhammad adalah hamba aing. Cek Allah. Masya Allah. Berarti orang untuk meningkatkan, untuk meraih ke tingkat hamba saja tegagap. Orang hayang jadi hamba Allah itu babari. Tegampang, teenteng. Ngan orang mengaku-ngaku unggul. Sebab setingkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai hamba Allah dan diakui oleh Allah ternyata luar biasa. Ujian, tantangan, godaan, Masya Allah. Ketika baginda Rasul melaksanakan dakwatul Islamiyah, bukan hanya difitnah tapi diciduhan. Bukan hanya diciduhan tapi diseseret, dibanting-banting Rasulullah. Masya Allah. Allahu Akbar. Itulah perjuangan dakwatul Islamiyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu dilawan ke Rasul. Bahkan sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi, kita semuanya sudah maklum dan tahu. Itu dinamakan tahun apa, Bu? Amul Huzni. Amte tahun al-Huzni teh duka, tahun berduka, tahun bersedih. Kenapa seperti itu? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ditinggalkan oleh paman tercinta. Siapa, Bu? Paman Rasul. Siapa? Abu Thalib meninggal. Sebagai tangan kanan baginda Rasul dalam menegakkan, nanjirkan agama Islam, dakwatul Islamiyah adalah paman tercinta Abu Thalib. Segala nanawan urusan jeung masalah berkaitan dengan Muhammad, kaum kafir Quraisy selalu bermusyawarah dengan Abu Thalib. Paman tercinta meninggal. Masya Allah, Masya Allah. Anu ngadukung besar atas dakwatul Islamiyah, paman tercinta Abu Thalib meninggal dunia. Salut sedih coba. Anu ngadukung urang, benar-benar sekuat tenaga ngadukung urang maut. Masya Allah, sedih Rasulullah. Delila harita menyusul istri tercinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah, istri Rasul anu kahiji. Pertama, Sayyidah Khadijah pun meninggal dunia. Nambah sedih deui. Masya Allah. Pamajikan anu sakitu gelisna, sabarna, solihahna, beunghar meninggal dunia. Allahu Akbar. Pan Sayyidah Khadijah mah geulis, Bu. Geulis luar biasa. Janda kaya beunghar. Bahkan menurut satu sejarah bahwa bagi harta kekayaan Sayyidah Khadijah itu 60% dari semua harta kekayaan yang ada di kota Makkah pada saat itu dikuasai, dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, dan itu semuanya habis dipakai bekal untuk dakwatul Islamiyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Orang kira-kira wanita eta gitu, Bu. Mas perak kabeh kekayaan orang diberikan ka salaki demi dakwatul Islamiyah. Masya Allah. Contoh kanggo ibu-ibu, kanggo orang sadayan. Masya Allah. Sehingga satu saat Sayyidah Khadijah teh kelihatan oleh baginda Rasul pas nu ngalamun. Kita harus ku Kangjeng Rasul, wahai istriku tercinta Sayyidah Khadijah, kunaon ngalamun? Apakah engkau merasa menyesal habis dunia dengan dakwah kami, dengan membiayai bekal dakwah kami? Apa kata Sayyidah Khadijah? Tidak ya Rasul. Apakah merasa sedih dengan habisnya harta benda dipakai dakwah? Tidak ya Rasul. Bahkan ya Rasul, kata Sayyidah Khadijah, nanti jikalau aku mati meninggal, kata Sayyidah Khadijah, kemudian engkau berdakwah pas pinggir kali, ya, pinggir kali, kemudian mau menyeberang tidak ada jembatan, maka aku rela dan ridho tulang belakangku dipakai untuk dijadikan jembatan, engkau menjembat di situ untuk berdakwah Islamnya. Masya Allah, luar biasa. Mantaknya Kangjeng Rasul, maka Sayyidatina Khadijah luar biasa.
meninggal, pupus maut sahanu teu sedih. Masya Allah sedih Rasulullah. Rasul teh sarua jeung urang basar, tapi laisa kal basar, manusia. Pasti ada rasa sedih luar biasa. Kemudian baginda Rasul singkatna carita dakwah deui ka Thaif. Masya Allah. Ditinggalkeun ku paman, ditinggalkeun ku pamajikan, kemudian dakwah ka Thaif disambut dengan lemparan-lemparan kerikil-kerikil tajam dan potongan-potongan besi tajam. Masya Allah, di balenogan. Allahu Akbar. Keur madi imah sedih, tinggalkeun ku mamang, ditinggalkeun ku istri, datang dakwah di balenogan sampai bercucuran darah baginda Rasul. Masya Allah. Bikin sedih wae. Tarajal malaikat Jibril turun. Muhammad, ulah sedih. Ieu di Taif aya 2 gunung gede ieu. Tek nu mana? Bikin ngahancurkan orang-orang Taif anu teu balanar, teu ecreug, anu mahina jeung ngalemparan ka anjeun. Masya Allah. Apa kata Rasul? Ulah Jibril, jangan. Bahkan baginda Rasul sampai berdoa pada waktu itu, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Doakeun. Ya Allah, semoga Engkau memberikan hidayah qaumi kepada kaum kami orang Taif. Semoga fa innahum la ya'lamun, karena mereka melempari kami sampai bercucuran darah karena mereka la ya'lamun, tidak tahu. Masya Allah. Itu Kangjeng Rasul mah. Anu nyeri teh bahkan anu mencidrai Rasul teh teu dilawan. Masya Allah. Lamun urang digitukeun ku tatangga rek kumaha tah? Di baledogan 5 urang. Rasul tidak seperti itu, kalah didoakeun supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daerah Thaif sekarang kata informasi seperti kita. Di Thaif itu seperti kita katanya. Saya belum pernah ke Thaif. Jadi di Thaif eta aya tanaman, sayur-sayuran, kacang, kemudian bonteng, jagung, bayam, kangkung, jararani di Thaif. Seperti kita. Itu luar biasanya Thaif. Barokah luar biasa. Cai curcor, Allahu Akbar. Nah, sana tas ka Thaif. Cenah pas itu ayeuna teh. Luar biasa. Seperti di kita. Tanam-tanaman semuanya tumbuh di sana. Itu keberkahan luar biasa. Sekarang seperti itu daerah Thaif. Baginda Rasul ketika dakwah di Thaif seperti itu. Masya Allah. Digojol di tempat, diuji oleh Allah, lulus. Maka baginda Rasul dinyatakan, cek Allah, bi abdi subhanalladzi asra bi abdi. Masya Allah. Engkau teh memang benar-benar hambaku, hai Muhammad. Hambaku. Masya Allah. Jadi orang lamun hayang jadi hamba Allah, pasti aya ujian. Pasti. Lamun hayang diaku ku Allah sebagai hamba Allah, pasti kudu diuji. Lamun ujian, ulah boga harapan hayang jadi hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Masya Allah. Setingkat Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi, ketika untuk mencapai derajat kehambaan tetap diuji luar biasa. Komo orang memerenan Allah. 5 menit deui. Itu sebabnya kalimatnya bi abdi. 2 rahasia besar terkandung dalam kalimat tersebut. Yang kedua, linuriyahu. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit kahiji kadua kati terus sampai bertemu dengan Allah, balik deui. Masya Allah. Apa tujuan Allah itu? Linuriyahu min ayatina. Akan kami perlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ayatina, sebahagian kecil dari tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda kekuasaanku. Ini sebagian kecil, tinggali kalimat lafaz min eta cek santri dikembalikan najrumiyah litaf'id, sebahagian. Bahkan Syekh Ibnu Malik dalam kitab Khulasatul Alfiyah mengatakan ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li bad'il azminah. Jadi min bimakna tabid, sebahagian, min ayatina, sebahagian kecil tanda-tanda kebesaran. Makanya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, baginda Rasulullah bercerita. Satu saat Sayyidina Ali beserta garwana, istri tercinta Sayyidina Ali, sahabat Siti Fatimah. Masya Allah. Satu saat Sayyidina Ali berkunjung, seorang istri tercinta, berarti putri Rasul, Sayyidatina Fatimah, berkunjung kepada rumah Rasul. Begitu berkunjung, masuk, assalamualaikum, masuk. Baginda Rasul sedang menangis. Bukaan syadidah.
menangis yang sejadi-jadinya. Nangis luar biasa, cerik luar biasa Kanjeng Rasul. Cerik anu henteu sekedar cerik luar biasa. Nangis anu sejadi-jadinya. Ditaras oleh Sayyidina Ali, ditanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau sampai menangis begini? Biasanya tara nangis, biasanya tara cerik." Rasul cerik luar biasa, lumbai, mencucurkan air mata. Dijawab oleh Rasul, "Lailatan usriyabi ra'aitun aktaron nisa finna." Allah Akbar. Ini peringatan bagi ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Aku teringat wahai Ali, ketika aku berjalan Isra wal Mi'raj, melaksanakan Isra wal Mi'raj, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka. Masya Allah. Rasulullah ke neraka, masuk neraka, bahkan di tengah-tengah neraka. Di tengah-tengah neraka teu panaseun henteu, sebab Allah ridho tadi teh ya. Eta Rasul ningalian kana ahli-ahli neraka. Ternyata siapa isinya? Ra'aitu aktsaron nisa finna. Ulah kaget ibu-ibu. Ternyata penghuni neraka adalah kebanyakan perempuan. Masya Allah. Sieun mangkaning aing bung ka neraka. Kebanyakan perempuan. Kemudian laki-laki bagaimana Rasul? Lalaki gitu saeutik ngan lolobana awewe. Masya Allah. Eta ditinggali ku Rasulnya di neraka, Rasul ningalian ka kanan ka kiri ka keueun ka tukang. Masya Allah. Ternyata Masya Allah, eta awewe disiksa ku Allah, aya nu digantung buukna, rambutna digantung kaluhurkeun. Masya Allah. Masya Allah. Aya anu digantung lidahna digantung bari dikucuran ku cai neraka. Mulutna dikucuran ku cai neraka, kemudian lidahna digantung. Masya Allah. Kumaha rek teu ceurikna atuh kami wahai Ali. Ceurik Rasul. Eta teh awewe eta teh umat kami. Perempuan itu adalah umatku ya Ali. Masya Allah, ceurik Rasulullah. Masya Allah. Aya anu digantung susuna. Lain susu cap enak. Susuna digantung kaluhurkeun. Masya Allah. Aya nu digantung sakakina, sukuna. Tadi mah susu, nama suku kaki. Kakina digantung ka luhur, bari dihajaran ku malaikat. Masya Allah, Masya Allah. Itu siksaan-siksaan yang ada di alam neraka. Tapi insya Allah ibu-ibu kita semuanya, saya yakin adalah ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang digantung rambutnya? Kenapa digantung rambutnya? Ini tafakuran bagi semuanya. Jangan membuka aurat. Terutama rambut harus pakai jilbab. Isieun ke di neraka digantung rambut. Masya Allah. Kemudian lidah, awas. Lidah kita banyak dosa. Sehingga digantung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hati-hati. Gibah, gosip, dan berbagai macam dosa-dosa lidah banyak digantung. Awas susu kita, Masya Allah, cap BH itu hawa Allah digantung susu. Naudzubillah min dzalik. Kakina digantung, awas. Lempang ke mana-mana, lempang kana maksiat, doraka awas. Hati-hati. Rasulullah menyatakan banyak perempuan yang digantung kakinya dihajaran malaikat di neraka. Masya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Urang doa ke Allah lewat peristiwa besar hikmah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin cinta kepada baginda Rasulullah, cinta kepada Allah. Akhirnya kita semuanya dimasukkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teruskan Bu, ada 2 penceramah lagi. Insya Allah. Ya Jibril saya gelis amat gelis. Rasulullah nyebut gelis. Mangkaning seksi teu make aurat, teu nutup aurat. Allahu Akbar. Muhammad ulah dicileuk eta Muhammad eta ulah dicileuk. Eta si awewe eta ngagon Muhammad abdi nyuhunkeun ieu Muhammad teu dicileuk. Ulah cek malaikat Jibril ulah eta. Naon eta? Itu adalah tamsil dan contoh, itu adalah dunia. Jadi semua kita ternyata cinta kepada dunia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.